menyatakan panik itu tidak muncul begitu saja. Jadi ada didahului dengan tindakan-tindakan dari pihak ketiga atau pihak kubu AHY terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertama, mereka menyerang pribadi saya, seolah-olah saya diperiksa oleh kepolisian, menyatakan saya tidak punya integritas. Seorang lawyer akan memiliki integritas manakala gugatan yang disampaikan untuk kliennya itu dijalankan sesuai apa yang diamanahkan kepadanya. Jadi berintegritaslah dia ketika menjalankan amanah. Terkait dengan pernyataan saya bahwa mereka panik, itu kan menunjukkan sikap kepanikan. Lebih-lebih senior saya, ya, rekan saya, Bang Hamdan, menyatakan bahwa klien kami tidak memiliki legal standing dan mengomentari sidang di PT UN. Gerombolan Muldoko CS ini senangnya menebar fitnah aja, menebar kabar bohong saja gitu. Kan sederhana, sudah disampaikan oleh Kemenkom, mana nih berkasnya? Sudah diminta dilengkapi dalam waktu 7 hari, tidak bisa dilengkapi. Ya sesuai dengan aturannya itu gugur gitu, dan sendirinya dianggap tidak ada peristiwa hukum. Janganlah suka merekayasa atau membuat fitnah atau bohong lagi gitu. Kalau konstitusional tunjukkan dong. Ayo tunjukkan, mana buktinya? Ada nggak data isinya? Siapa pemilik hak suara yang hadir? Mana? Pernah nggak mereka menunjukkan? Nggak pernah, Pak. Tapi kalau kami jelas, ya. Jadi begini ya, saya udah baca itu siaran persnya, bahwa beliau mengatakan kita membicarakan Kongres 2020 itu keliru. Jadi kami flashback ya, memberitahukan agar hakim memahami mengapa lahirnya Kongres luar biasa di Deli Serdang. Kami sih gugatannya jelas terkait objek sengketa penolakan. Tentu yang kita uji di sana apakah terbitnya objek sengketa itu sudah dijalankan sesuai kewenangan berdasarkan perintah undang-undang atau tidak. Itu yang kita uji. Jadi soal kabur atau tidaknya, ya kita serahkan ke pengadilan, kita uji. Dari mana dia tahu kabur? Orang kita aja baru pemeriksaan persiapan kok, ya kan? Kemudian yang kedua, lagi-lagi apa yang dilakukan oleh beliau dengan melakukan tindakan gugatan ke PT UN ini menunjukkan tidak sensitivitasnya beliau terhadap situasi saat ini yang terjadi ya. Saat ini COVID sedang mengganas, tapi beliau ini ya, beliau ke CS ya, masih aja terus fokus pada kepentingan dirinya sendiri gitu. Bukannya beliau seharusnya sebagai KSP waktunya bisa digunakan lebih banyak ya. Dan juga teman-teman dan gerombolannya itu ya untuk membantu Bapak Presiden gitu untuk menangani kasus COVID yang semakin menggila saat ini, dan kita tahu krisis ekonomi juga sudah terjadi saat ini di Indonesia, tentunya butuh bantuan dari segala pihak gitu. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kami, bagaimana seorang KSP kemudian menuntut pimpinannya sendiri ya, atasannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah betapa tidak sensitifnya mereka ini terhadap situasi COVID saat ini gitu loh. Ya, dan yang ketiga juga sangat tegas dan jelas apa terkait dengan Kemenkumham ya, bahwa ADART kami dan juga kepengurusan kami ya hasil Kongres tahun 2020 itu sudah disahkan di tahun lalu ya dengan SK Menkumham juga gitu, dan sudah telah lewat masa berlalunya 90 hari sejak pengesahan di bulan Mei dan di bulan Juli tahun 2020 gitu, sehingga kemudian kami kan bertanya ini dagelan apa lagi nih sebenarnya gitu ya, sampai kemudian ada gugatan ke PT UN terhadap sikap katanya karena penolakan Kemenkumham untuk memproses berkas permohonan mereka gitu, ya kan? Tidak, padahal sebenarnya kalau kita bicara mengenai hukum ya, ini lagi-lagi dengan ditolaknya berkas itu pada saat dihadapkan itu ada Menko Polhukam juga ya, pada saat Pak Yasona Lawli menyampaikan di tanggal 31 Maret lalu, itu jelas sekali bahwa tidak ada itu yang namanya peristiwa hukum KLB Deli Serdang. Dengan demikian tidak dianggap ada gitu. Jadi kalau
langkah yang tepat bagi mereka sebenarnya ya coba aja buat KLB lagi sebenarnya begitu. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelfa memandang Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko dan Joni Allen Marbun tak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menggugat Menteri Hukum dan HAM atas keputusannya menolak pengesahan Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta akan bersikap objektif dan adil untuk menolak gugatan kubu KLB berdasarkan hukum. Muldoko dan Joni Allen Marbun dalam gugatannya masih mengaku sebagai ketum dan sekjen Partai Demokrat. Padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang. Jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham, kata Hamdan. Adapun hal tersebut disampaikannya usai sidang persiapan PT UN Jakarta pada Selasa. Hamdan menegaskan, surat jawaban Menkumham pada tanggal 31 Maret tahun 2021 sudah benar dan sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham itu tepat secara hukum, ujarnya. Dia juga menjelaskan bahwa gugatan terkait anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART yang dilakukan Muldoko bukanlah wewenang PT UN. Selain itu, ia juga menilai bahwa gugatan tersebut jika dilihat dari waktu sudah terlampau jauh dari batas waktu yang ditetapkan yaitu 90 hari. Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham tanggal 18 Mei tahun 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PT UN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PT UN, jelasnya. Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Hamdan mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Muldoko terlalu bias karena tidak jelas antara dalil dan substansi. Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substansi gugatannya mempersoalkan hasil Kongres 2020 tentang ADART dan keterpilihan AHY sebagai ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas, tegasnya. Untuk itu, Hamdan menegaskan bahwa sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menolak gugatan Muldoko. Menurut dia, hal tersebut perlu ditempuh PT UN Jakarta demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini. Adapun sidang PT UN Jakarta digelar sebagai tahapan persiapan PT UN mengadili gugatan Muldoko dan Joni Allen Marbun terhadap Menkumham atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB pada tanggal 5 Maret tahun 2021. Dalam surat jawabannya tertanggal tanggal 31 Maret tahun 2021, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Muldoko tidak dapat melengkapi administrasi sesuai Permenkumham nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik. Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Rusdiansyah, secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke PT UN Jakarta pada Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021. Ia mengatakan, materi gugatan yang diajukan yaitu meminta pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret tahun 2021. Meminta pengadilan mengesahkan KLB Deli Serdang yang menghasilkan Jenderal Muldoko dan Joni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat tahun 2021 sampai tahun 2025, kata Rusdiansyah.